Oke bos, sekarang gue punya teman namanya Reva nih. Dia ceritanya mau nikah sama ceweknya namanya Aisyah. Nah jadi gue, Rasi Putri ini siap untuk ngebantu Revan. Dan gue juga gak ngerti kenapa Revan tiba-tiba telepon gue minta bantuan. Dan yang lebih kaget lagi, orang kan kalau udah lama gak ketemu terus ngajak ketemu di mana kayak kafe yang seru. Ini di kantor. Ayo, gaya lu pakai supir lu, komplak. Sorry ini udah lama ya gue? Men, baru 5 jam. Kenalin nih. Datang Revan sama Aisyah, terus kita kenalan. Mereka kayaknya sweet banget ya, maksudnya auranya yang namanya mau nikah kan kayaknya aduh lucu banget gitu. Tanpa basa-basi, gue bertiga sama Revan dan Aisyah masuk ke dalam ruangan kantor bokapnya Aisyah. Gue agak ragu, takutnya bokapnya Aisyah tuh bakal marah dengan keadaan kita yang rame-rame datang gitu. Jadi gimana nih? Teman-teman, nanti aku jelasin dulu ke bokapnya. Iya. Iya, maaf ya yang kayak ikutan datang. Boleh. Apa? Boleh masuk. Sama ayah. Yuk. Semuanya masuk. Isi, Pak, kenalin Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chris. saya Chris, senang bisa kenal sama Om. Pak Riza. Ini Rasti. Pak Riza. Hai Om, Ibu Putri. Banyak kamera nih. Tanya apa sampai nikah? Ayo duduk. Pas gue lihat, kayaknya baik-baik aja gitu bokapnya, nggak ada permasalahan. Malah kita disangkanya itu ada liputan wedding. Cukup lucu juga sih gue dengar kata-kata itu. Bagaimana persiapan pernikahan kamu? Sudah 70% Pak. Kita sudah booking catering, gedung, terus baju-baju kita juga kita udah siapin ya. Pak, aku kan mau nikah. Jadi aku undang teman-teman aku kesini ya yang. Iya, benar. Papa senang Aisyah. Berarti Aisyah nggak ngerepotin Papa. Iya dong. Memang harus kalian ngurus sendiri. Iya, benar. Iya dong. Tapi Papa tidak bisa menikahkan kalian. Maksud Papa nggak bisa nikahin aku? Karena Papa bukan ayah kandung Aisyah. Bapaknya Aisyah itu nggak mau jadi walinya. Takutnya nggak sah di mata agama. Apa jangan bahas ini depan Revan? Please, Papa udah janji sama aku nggak mau bahas masalah ini. Tapi Aisyah ini demi kebaikan Aisyah. Papa nggak mau pernikahan kalian nggak sah di mata agama. Karena yang berhak menikahkan kalian ada ayah kandung Aisyah. Kita di situ baru tahu kalau ternyata ayahnya Aisyah itu bukan ayah kandungnya, tapi ayah tirinya. Maksud Om apa? Ayah kandung Aisyah. Iya. Jadi Om siapa? Aisyah masih punya ayah kandung. Kelihatan banget kalau di sini Aisyah itu nggak terbuka dan banyak nutupin. Terbukti karena si Revannya tuh terkaget-kaget. Papa udah janji sama aku nggak akan bahas ini depan Revan. Aku pernikahan nggak mau bawa Bapak Effendi ke sini. Aku nggak mau dinikahin sama dia. Papa maunya dinikahin sama Papa jadi wali aku. Dengar Aisyah, Papa tidak mau menanggung dosa. Papa tidak berhak menjadi wali nikah. Kamu bohong sama aku. Aisyah, Aisyah mau. Revan. Aisyah, Om. Semuanya kita ngomong ya. Jadi ternyata ayahnya Aisyah yang kita temuin itu adalah ayah tiri. Jadi udahlah mulai tegang dan kita udah mulai kelihatan. Oke, kayak kita harus bantu karena ternyata urusan pernikahannya Revan sama Aisyah tuh nggak semulus dan nggak selancar yang kita kira. Karena kamu udah tahu kan? Ya kamu kenapa nggak kasih tahu dari dulu sih? Hah? Sekarang Kamu udah bisa nggak jelasin nggak? penting lagi bahas dia. Ya penting dong, kita kan mau nikah. Tapi aku udah gak mikirin bapak kandung aku lagi, tau nggak? Maaf ya, Sa, mungkin kamu lagi emosi. Tadi kan kita semua juga dengar kalau kamu tuh sebenarnya sama Revan niatnya baik, pengen nikah. Revannya juga emosi banget, nggak terima karena selama ini kayak ngerasa dibohongin karena nggak pernah diomongin tentang ada ayah lain.
mereka berantem di parkiran, gue coba ngeliat, gue coba berusaha untuk menenangkan Revan juga, Putri juga berusaha menenangkan Aisyah, kita semua jangan sampai berantem yang berlebihan gitu. Kamu nggak tahu sejarah keluarga aku kayak gimana? Ya mudah-mudahan sih aku berharapnya dua-duanya emosinya bisa turun ya, karena bagaimanapun kan mereka punya niatan tuh mulia banget. Ntar gue phone lagi. Ya, Kayak mau nunangin rest dulu ya. gue tunggu kabarnya. Iya. Ada apa di balik sikapnya Aisyah yang berusaha nutupin kalau dia ternyata tahu selama ini dia punya ayah kandung. Kita tinggal nunggu aja sih Revan bakal ngontek Chris atau enggak. Yang pasti kita standby. Jadi dari pertemuan kita sama Revan dan Aisyah di kantor ayahnya Aisyah itu udah 3 hari yang lalu. Kita nungguin aja, kok Revan nggak ngabar-ngabarin Chris ya. Yang aneh itu malah Aisyah yang ngontek Chris. Sampai ketemu Revan sama gue ntar nih bakal habis sama gue tuh. Lo juga jangan terlalu nge-push kayak gitu lah, nanti dia malah kabur lagi. Udah tahu dia susah dicarinya. Juga. Hai semuanya. Oi. Kita sih awalnya seneng banget menyambut, kirain bakalan ada sesuatu gitu yang udah berkembang yang kita bisa bantu. Ternyata dia datang, percaya atau enggak masih dengan mood yang sama. Sorry ya, gue agak nanya sedikit hal yang kepribadi, nggak apa-apa kan? Lu kenapa sih sampai nggak maunya banget gitu ketemu sama bapak kandung lu sendiri? Males banget gue bahas lagi ke itu. Sekarang kita gimana caranya si Revan itu supaya datang gitu. Akhirnya Putri punya ide, coba kita telepon pakai handphonenya Aisyah untuk ngontek Revan. Pertama si Aisyah mikir, ngomong gitu. Cuma akhirnya Putri yang ngomong. Van, hai, ini Putri. Kenapa? Ini Putri, bukan Aisyah. Oh Putri, sorry. Iya, kebetulan gue lagi bareng sama dia. Gila, akhirnya gue denger suara lo seneng banget. Apa kabar sih? Kita udah lama banget. Iya, sorry. Baik. Iya. Di sana ya? Iya, abis lo dari kemarin diteleponin sama Chris nggak diangkat anak. Putri itu terlalu bertele-tele tuh, nggak demen gue ambilnya itu handphone. Woi, mana lo? Gue bilang kan, ya dia nyantai gitu, dia nyautin ke gue gue sebel aja kan, ini kan kita kerja tim gitu, nggak cuman gue doang kan, semua juga ikut terlibat. Ini kasusnya mau dilanjutin apa mau selesai aja nih? Kalau misalnya lo mau selesai, ya ngomong. Akhirnya Chris minta Revan untuk datang gabung sama kita dan dia akhirnya datang. Sorry banget. Udah nunggu lama ya? Udah lama? Santai. Sehat lu? Nggak sehat, terlalu nih. Biasa aja kali. Duduk ya? Mana aja? Kamu yang kemana? Nggak jelas dia orangnya. Solo. Aku tuh pengen dia tuh biar... Alasan lu nggak ngubungin dia apa? Coba. Gue pengen dia tuh biar pikir dulu. Oh, Ya. Oke. Mesti pikirin apa lagi sih? Gua Bapak mikir- kandung lagi. Ya itu harus dong. Kamu gimana sih? Terus kalau aku nggak mau, kamu mau maksa aku terus-terusan. Kita ketemu sama papa kamu. Kamu bisa bicara begitu karena kamu nggak tahu sejarah keluarga aku. Terus apa? Kalau nggak ada niat. Tutup-tutupin tentang ayah kandung Siapa kamu. yang mau nutup-nutupin masalah kamu? Kamu. Aku tuh nggak Kita menutup-nutup udah ya. lama pacaran ya. Aku baru tahu kalau kamu punya ayah kandung. Aku nutupin itu semua pasti aku punya alasan. Alasan apa? Bokap aku itu selingkuh. Di situ gue akhirnya jadi tahu kenapa Aisyah itu nggak mau ketemu sama bapak kandungnya sendiri. Ya gue denger sih memang benar-benar kaget. Di saat mereka ngomong gue juga nggak bisa kasih mereka masukan ya. Ya udah gini aja sekarang. Kita tanya sama mama kamu soal keberadaan papa kamu. Kamu aja yang izin. Aku nggak bisa ngeliat reaksi mama aku kalau aku nyebut nama bapak kamu lagi. Kenapa sih? Ya kita bareng-bareng. Ya udah gini aja. Mendingan biar kamu juga nggak kepikiran reaksi mama kayak gimana. Kita rame-rame ke sana. Kita bakal nyampeinnya dengan cara yang nggak bakal nyakitin mama. Udahlah, kita nggak boleh berlarut-larut. Kita harus cari solusinya dan kita harus cari ayah kandungnya. Aisyah minta Reva untuk ketemu samanya dulu untuk izin untuk tanya di mana papanya berada. Tapi jangan ada kamera. Takutnya nanti mama kaget. Tapi kamu masih pakai telepon, tetap pakai ya? Karena kita menghormati keputusannya Aisyah, akhirnya ya aku, Chris, sama Putri nunggu di dalam mobil. Sementara Revan sama Aisyah nemuin mamahnya. Mana nih Soundman? Stres gua, masa iya kita cuma bertandang-tandang dalam mobil. Terus saya dengerin. Gua coba denger ya bentar ya. Ya. Nih Revan udah sampai depan pintunya nih. Tante, apa kabar tante? Baik. Kamu apa kabar? Baik tante. Ma,
Katanya Revan mau ngomong sesuatu sama Mama. Kamu mau ngomong apa, Reva? Jadi gini Tante. Kan mulai ngomong, Udah ketemu ibu. kemarin dia cerita udah nyampe ke kantor bokapnya Aisyah ini kan. Pas ngomong sama Om bilang Om nggak bisa jadi wali nikah kita. Karena Om bilang Om bukan ayah kandungnya. Jadi maksud kamu bagaimana nih? Jadi kan kata papanya Aisyah, Papa Aisyah yang kandung itu masih ada. Jadi maksud kamu mau melibatkan Effendi dalam pernikahan kamu di sini. Kamu tuh nggak perlu ya cari-cari Effendi. Si mamanya sih kayak nggak seneng nih kalau harus melibatkan si Effendi. Kalau kamu memang butuh wali nikah, kan ada ayahnya Aisyah sekarang, suami tante. Guys, mamanya lagi ngejelasin Effendi-nya itu bukan ayah yang baik. Selama Aisyah SMP sampai detik ini semua biaya ditanggung sama bapak tirinya dia. Papanya Aisyah aja yang sekarang, dia baik. Kamu tahu gak? Sekarang Aisyah bisa jadi sarjana seperti ini. Papanya yang sekarang lah yang biayain, bukan si Effendi itu. Makanya kamu jangan melibatkan dia. Tante tuh udah gak mau lagi dengar nama dia disebut-sebut. Kalau memang kamu mau cari dia sendiri deh, Tante udah gak mau. Aku minta tolong Tante. Males Tante urusan sama kamu. Nah, oke. Matiin. Bentar. Setelah mau gua copot earphone gua denger kayak seolah-olah tuh emaknya si Aisyah itu ada ngomong di telepon. Mama lagi telepon. Kalau sampai ketemu kamu jangan ngomong macam-macam ya. Ada suara. Jadi mamanya Aisyah itu udah ngomong, kamu jangan ngomong macem-macem ya. Di sini gua bingung nih, maknya nih lagi ngomong sama siapa? Kita semua turun dari mobil, ya Revan kayaknya emosi juga sih. Dia kelihatan kecewa banget lah dengan percakapan di dalam. Aduh gawat Mbak. Van, gimana? Chris, gawat Chris. Oh, Aisyahnya mana Aisyah? Aisyah di dalam. Berarti kita emang harus ketemuin semuanya, karena kalau kayak gini... Sini Aisyah. Syah. Aku bilang apa kan, Van? Mama itu pasti marah banget. Keputusan yang paling tepat adalah kita tetap ngelanjutin mencari info sebanyak-banyaknya tentang ayah kandungnya. Syah, tadi gue udah sempat denger di earphone ya. Itu tadi nyokap ada terima telepon, bilang katanya jangan macem-macem. Gak tahu deh. Feeling gua nih dia lagi ngomong sama bapaknya. Soalnya momennya pas. Kita lagi mau cari bapaknya, kok mamanya ada telepon begitu. Kalau gua bilang mama lagi kontekan sama papa gimana? Kamu gak denger? Aku dengar. Ya, tapi aku juga nggak tahu mama telepon siapa. Semaksimal yang kamu bisa, kamu cari keluarga kamu yang lain deh untuk bisa bantuin. Akhirnya Rasi memutuskan untuk kasus hari ini sementara selesai dulu sampai di sini. Nanti besok kita atur lagi dengan cara Aisyah mencari info-info yang berhubungan sama bapaknya nih, entah adiknya, entah siapanya. Yang penting bisa kita kunjungi dulu lah. Kalau gitu kita pamit dulu, tapi besok kita kumpul Oh ya. ya udah, thank you banyak-banyak. Oke ya. Pak Fendi itu namanya Ibu Wati. Cuman di sini masalahnya informasi yang didapat sama Aisyah ini kurang jelas. Bokap itu punya adik namanya Tante Wati. Oh, Tante Wati. Dia pasti tahu lokasi bokap sekarang tinggal. Mana tinggalnya dia? Itu Daerah di daerah mana? Mampang sih, daerah Mampang. Tapi yang aku tahu cuma masuk pintu masuk kompleknya doang. Masuk kompleks. Oh, berarti kamu tahu kompleksnya kan? Oh ya udah, Alright. kita kesana dulu aja. Siapa tahu kamu masih ingat kan? Oke. Di jalan aja Iya. Jangan sampai Tante Wati pindah rumah deh. Ah, udah cari dulu yuk. Kelamaan nih. Akhirnya waktu kita kumpul pagi-pagi, ternyata Tante Wati ini infonya juga nggak banyak. Syah, Iya. gimana jalannya nih? Mungkin Gak patokannya. lupa inget sih. Yang dia inget pasti tuh apa sih gitu? Oke, pagernya kek, atau jalanannya kek, lebarnya, sempitnya. Apa deh kalau ada orang Coba tanya satpam dia. atau tetangga atau siapa gitu. Nama lengkapnya kamu tahu nggak sih Bu Wati siapa? Wati doang yang aku tahu. Nggak konsen, jadi dia lupa kayak aduh ini kayaknya sini bukan gini. Ya wajar-wajar aja sih, orang dia terakhir kan datang ke sana itu SMP. Ini banyak orang nggak mau nanya apa? Coba tanya. Gue tanya dulu ya. Coba tanya. Cepetan. Mau nanya Mas? Belum. Belum. Coba kita. Tuh ngapain mobil arah sini? Jalan sempit begini loh, sini dia. Salah jalan nih. Nah, lo Kita yang bener kali. Gini ya, kita yang benar kali. Gimana ya? Ini one way kayak sih. Kan dua mobil dari sana. Wah, nggak mau. Yang salah kita apa dia sih? Wah, nggak
pokoknya gini, kita nih nggak tahu situasi bahwa kita tuh lagi lewat jalan one way. Kok nih orang marah-marah aja, padahal kan cuma hal sepele kan. Cuman gara-gara jalan one way, dia turun dari mobil, ya kita pikir kita akan berantem di situ. Gue udah pasang badan aja nih. Coba, ini kan 2 mobil, kayak kita yang salah deh. Kayak kita yang salah, Pak. Udah Papa mundur sebentar boleh nggak? Maaf. Lagi sih. Ya, Chris, kita yang salah. ya udah lah, Enggak, kita kanan, dia suruh kanan dikit ya, Bang. lurus aja lurus. Dia turun tuh. Ah, Ya udah diomongin baik-baik aja deh. Jangan ribut dong, ada 3 faktor yang bikin orang bisa marah kayak gitu. Yang pertama nih biasa kelilit utang, ya kan? Yang kedua ada masalah sama pasangannya atau sama istrinya. Yang ketiga nih biasanya udah kebelet buang air besar. Jadi sih gue maklumin aja, ya kan? Terus, maaf. Ya, sorry Pak, sorry Pak. Maaf. Biasa aja kali. Ih. Iya Pak, sorry Pak. perjuangan banget yang namanya nyari alamatnya Tante Wati. Itu pun Aisyah nggak konsen, jadi dia lupa kayak aduh ini kayaknya sini bukan gini. Pak, stop Pak. Iya, di sini nih rumahnya nih. Bener. Yakin? Akhirnya setelah berputar-putar ketemu, Toto kita ngelewatin satu rumah yang kayak ini nih yakin kata Aisyah. Alhamdulillah banget deh. Nanti gue minta kalian semua turun ya. Iya. Enggak. Tante aku kayak begitu. Ya udah, berarti gue minta tolong sama Revan, sama Rasti, Putri nemenin Aisyah. Terus gue juga minta tolong sama tim kameramen. Ambil gambarnya ngumpet-ngumpet aja ya, soalnya gue takutnya si tantenya ini nggak nyaman dengan dia. Gue coba turun dari mobil, cuman di sini gue agak bingung kenapa Aisyah tidak mau turun dari mobil. Katanya sih dia males, nggak gitu deket sama tantenya. Ya kan namanya saudara sendiri, kenapa mesti begitu sih? Assalamualaikum. Permisi. Pak, maaf Pak. Ini rumahnya... Pertama yang keluar rumah tuh udah bawa bapak gitu, kayaknya yang jaga rumahnya deh. Terus pas kita tanya, Bu Atinya ada gitu. Dan mukanya ramah banget, jadi udah aku nggak feeling apa-apa. Tuh udah keluar. Tuh. Bener ya? Itu bukan orangnya Tante Wati? Iya. Siang, Ibu Wati ya? Bu Wati ya? Halo Ibu, kenalin. Ada apa ini? Siapa kalian? Saya Rasti, kenalin. Ibu. Ya ini Revan Ibu. Saya Revan. Chris, kenalan. Kamu siapa? Oh gitu nih, Tante Watinya keluar. Bah, galak banget. Kedatangan kita ke sini mau cari alamatnya Pak Effendi. Karena saya calon suaminya Aisyah. Jadi kita mau cari alamat Pak Effendi, ayah kandungnya Aisyah. Kamu pacarnya Aisyah. Nah, Aisyahnya mana? Enggak Bu, Aisyahnya lagi nggak enak badan Bu. Saya kira si Aisyah nggak mau ketemu dengan Enggak. saya. Pertama curiga banget sama kita. Kita liatin atas bawah. Terus cara ngomongnya tuh teriak-teriak kayak kita tuh lagi nggak ada di sampingnya. Buktinya mana kalau kamu pacarnya Aisyah? Dia kayak sangat nggak yakin kayak Revan kan memperkenalkan diri kayak saya nih calon suaminya Aisyah. Terus kayak apa buktinya gitu. Handphone aku ada. Mana? Boleh pun nggak? Wah, berarti ketinggalan di mobil Ibu. Bentar Bu ya, saya ambil dulu Bu. Akhirnya Chris lari-lari deh tuh ke mobil, ngambil handphonenya Revan untuk nunjukin bahwa ada fotonya Revan bersama Aisyah dan mamanya Aisyah. Kenapa sih? Itu HP Revan mana? Dititipin kamu. Coba cari deh. Nah, ini nih. Kenapa? Ini buat dengan foto, bentar ya. Ini Bu, ada buktinya nih. Ini Aisyah, ini mamanya. Masih hidup tuh si Liz. Tiba-tiba si Tante Wati ngomong, masih hidup tuh orang. Tajem banget. Suaranya melinting-melinting ya kan? Sudah lama saya nggak ketemu si Liz sejak dia bercerai dengan si Effendi. Jadi apa Effendinya sekarang lagi di mana? Ya masih hidup lah Effendi. Kamu kalau mau menikah dengan Aisyah, memang selayaknya walinya adalah Pak Effendi. Jangan kamu langkahin, orang tua itu masih hidup. Nanti nggak sah loh pernikahan kamu. Bu,
Cuman ibu tahu nggak tempatnya Pak Effendi tinggal sekarang? Atau nomor teleponnya? Saya sih tahu, tapi kalian jangan bohongin saya ya. Oh enggak ibu, enggak. Nggak bohongin sama Saya laporin polisi kalau jangan, kalian. Pakai mau laporin kita ke polisi lagi, gimana dan gue mas? Muka kita kayak kriminal apa kan enggak gitu. Tanggung jawab ya. Sebentar, saya ambil handphone saya. Ya udah akhirnya dengan penuh kecurigaan dia ngasih nomor telepon Pak Effendi. Alamatnya nggak ada, Bu. Telepon aja. Saya nggak mau sembarangan kasih alamatnya. Ya udah, Bu. Makasih banyak. Bilang sama Aisyah ya. Iya, Bu. Iya ibu. Bapaknya masih hidup. Ya. Iya ibu, saya pamit dulu ya. Terima kasih bu ya. Makasih banyak, Bu ya. Ya udah. Asli ya aku sama Chris ngacir kabur dari rumah itu. Aduh, kenapa sih? Banget. Aisyah, sekarang gue tau kenapa lo nggak mau turun dari mobil. Nyinyir ya mulutnya. Galak udah teriak gitu ngomongnya. Gila, Lu diapain, Van? serem banget. Kayak nggak percaya gitu kalau aku calon suaminya ya. Sampai gemeteran ngomongnya. Udah kita udah di mobil. Tapi Ya. gimana, dapat nggak dapat? Tapi dapat. Apa sih untung? Gue dapat nomor teleponnya Pak Effendi, nomor telepon rumahnya. Sekarang kita langsung hubungi atau gimana? Iya, mendingan sekarang. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa Nanya lagi. Mumpung kita masih di depan rumahnya, kita langsung telepon aja gitu nomor antar. Kalau nomornya salah segala macem kita ribet lagi. Mumpung masih di sini, kita langsung telepon. Ini bener rumahnya Pak Effendi ya? Rumah? Enggak, maksudnya ini Ini nomor, Nomor. ini rumahnya Pak Effendi, kediamannya Pak Effendi. Ini dari siapa ya? Ini dari kita dapat nomornya dari Tante Wati, Iya, adanya Pak Effendi. Oh iya, kenapa ya? anaknya Pak Effendi, si Aisyah pengen ketemu sama Pak Effendi. Ya, ini siapa ya? Saya anaknya. Terus ya udah kita minta alamat. Pak Effendinya katanya nggak ada di tempat, adanya baru besok malam. Besok malam jam berapa, Mbak ya? Jam 7-an mungkin ya. Jam 7-an. Sekalian, Mbak, alamat rumahnya yang mana? Jalan Cakra nomor 50. Nomor 50. Jalan Cakra nomor 50. Patokannya apaan? Patokannya pos satpam. Oh, pos satpam gitu ya? Kalau emang nunggu besok malam ya hari ini kita udah dulu aja pulang. Jadi besok kita bisa siap-siap malam. Akhirnya dapat juga. Tapi tahu Pak Effendi udah punya anak? Iya, Ayo kamu. Yang aku tahu sih terakhir dia udah married lagi. Ada lagi, Tapi tapi kalau kayaknya udah punya anak apa dulu? udah gede anaknya kayak suaranya. Tapi ya kita kan nggak tahu, siapa tahu tuh anak bawaan istrinya atau apa. Bisa jadi. Ya nggak ada yang tahu lah maksudnya. Yang penting Pak Effendi-nya masih bisa dihubungin. Rumahnya juga nggak jauh, masih di Jakarta. Ya kita bisa samperin sih Samperin besok. kok. Berarti besok kita Penting besok jam 7. Apa kita ketemu lagi, kita coba ngomong baik-baik sama Pak Effendi. Untung sih menurut aku ternyata dari semua kesulitan hari ini, ya ternyata kita dipermudah banget juga jalannya dan bisa bikin janji besok buat ketemu sama ayahnya Aisyah. Mudah-mudahan berjalan lancar deh. Tapi satu lagi deh. Sini depan ya, Neng ya? Iya. Oh iya, situ. Awalnya sih agak pesimis pas nyari alamatnya Pak Effendi karena waktu ditelepon kemarin itu agak minim ya infonya, maksudnya cuma Depok terus alamat gitu. Tapi ternyata nggak begitu susah sih nyarinya. Sekali lagi gue tanya, lu ikut apa enggak? Enggak gue nggak mau turun, deh lu aja deh yang turun. Come on, ayo dong. Kan udah lama nggak ketemu sama bokap. Gue bilang Kamu sekali ngomong sama gue di mobil aja deh. Lagi-lagi untuk sekian kalinya kayaknya di sini aku tuh emang harus paling sabar gitu karena Aisyah ini klien kita emang tipenya tuh keras hati gitu ya, jadi dia susah banget buat dibujuk kayak buat turun padahal untuk ketemu sama ayah kandungnya sendiri. Oke lah minimal kalau misalnya ada Nah, antar dia aja. Antar ya, ya. Good luck ya. Nomornya sih benar. Iya, nomor Yakin? Coba aja. Halo, gua Rasti dan Revan turun ke rumah Bapak Effendi. Cuman gua agak curiga kenapa kok rumahnya nggak terkunci, pagarnya terbuka lebar. Ya gua rasa sih apa mungkin ini gua salah rumah ya? Masih ada sih. Udah
Aisyah. Messi, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak lama keluar cewek cantik dan ternyata dia yang angkat telepon kita kemarin dan dia adalah anak dari Pak Effendi, dari istri yang kedua. Jadi bisa dibilang dia itu adiknya Aisyah. Terus udah itu si Caca masuk lagi untuk panggil Bapak Effendi. Mari Pak. Pak, aku Revan, calon suaminya Aisyah. Oh, calon Iya, Pak. suaminya Aisyah. Iya, Pak. Gimana kabarnya Aisyah? Alhamdulillah Aisyah baik, Pak. Oh gitu. Ini banyak kamera. Gue jelasin bahwa kami dari tim Aku Tak Bisa Berpaling memang sengaja untuk bantuin Revan untuk ketemu sama Bapak Effendi. Karena dia mau nikah. Aisyahnya Ada. Aisyahnya ada di dalam. Oh gitu. Coba panggilin ya. Iya. Bapak udah lama nggak ketemu. Iya. Bapak tunggu sini, Pak ya. Aku panggil Aisyah, Pak Oke, ya. ya. Yang aku kaget kok Pak Effendinya ramah banget. Maksudnya dia baik banget dan dia malah minta dipanggilin Aisyah dan dari cara ngomongnya dia tulus banget bahwa dia kangen banget sama Aisyah. Ya udah di tengah kepasrahan aku nunggu di mobil berdua sama Aisyah, tiba-tiba Revan datang. Ayo Aisyah. Berarti bener Iya. ya? Itu rumahnya Pak Effendi. Tuh. Aisyah. Yuk, Itu kapan bapak lagi? Masa kamu gak mau ketemu sih? Ayo dong. Aisyah, ayo Aisyah. Udah yuk ya, karena kita semua nemenin kamu, jadi kamu gak akan sendirian. Aisyah, ayo. Tinggal temenin, Pak. Oke, aku mau turun. Yaudah yuk, kita lakuin ini dengan cepat ya. Tapi yang aku pikir adalah kayaknya hampir semua anak yang terpisah lama dan itu pasti pengen banget lah gitu menjalin silaturahmi. Apapun yang kita rasakan walaupun itu kekesalan, kekecewaan, amarah, pasti kita pengen gitu meluapkan itu di depan orangnya langsung. Ayo Aisyah, Pak. Aisyah. Aisyah, kamu sudah besar nak. Apa kabar? Pak Effendi. Wah, Bapak kangen banget sama kamu. Sejak masih sekolah, kita udah nggak pernah ketemu lagi. Cak, Iya Pak. kenalin. Ini kakak kamu. Aisyah. Ya udah, panggilin ibu biar sekalian kenalin sama Aisyah. Iya Pak. Iya. Kita kan ketemunya itu akhirnya sama Pak Effendi dan sama Caca yang angkat telepon, anaknya ternyata. Nah, begitu istrinya keluar, mukanya Aisyah yang tadinya udah jutek, makin double, triple, nggak karuan, yang bener-bener bahkan itu nggak disambut gitu salamannya. Tante, Bu. Chris. Revan. Putri. Ini Aisyah yang aku sering ngomong sama kamu, cerita gitu. Udah besar. Pasti kenalin tuh. Di situ kelihatan banget tuh Aisyah emosi, cabut dia ninggalin kita. Aku gagal dan aku ngerasa down banget karena dia bahkan nggak mau pulang bareng sama tim. Dia ninggalin Revan, dia ninggalin ayah kandungnya dan keluarganya yang lagi menyambut dia pulang naik taksi. Sebentar, Pak, sebentar dulu, Pak. Kita belum selesai ngomong Aisyah. Aisyah. Buka pintunya. Aisyah. Aduh. Biarin dulu. Aisyah ini keterlaluan deh. Sekarang masih sikapnya kayak gitu, nggak sopan tuh. Pokoknya gue nggak suka deh sama dia. Dia tuh orang nggak tahu rasa terima kasih. Gue juga bingung kenapa si Revan demen sama perempuan kayak gitu ya. Ya, nggak enak lah masa keluarga kondisinya kayak gini ya. Kalau emang kita bisa bantu ketemuin lagi, kita damain lah. Aku berharap banget sebenarnya ayah dan anak ini bisa berbaikan, bisa berdamai, bisa minimal punya komunikasi dan berujung yang kita harapkan sama-sama gitu loh. Gue Rasi sama Putri jadi ngambil keputusan aja deh. Untuk kasus hari ini sementara selesai dulu. Biarin mereka istirahat, biarin mereka tuh nenangin diri, nanti baru kita atur lagi. Ya gue Rasi Putri ya pulang,
Revan sih emang ada gestur pengen nebeng, tapi gue udah males. Tanpa sepengetahuan Aisyah, ternyata Revan tuh diam-diam bikin rencana bahwa ingin nyamperin ke kediamannya Aisyah lengkap dengan Pak Effendi, terus dia gitu keluarganya lengkap termasuk Tante Wati. Apa gunanya? Pak Effendi kemana aja selama ini? Nggak pernah nyari aku kan? Apa pedulinya Bapak kepada aku? Ayahnya tuh cuma pengen mendekati anaknya, tapi anaknya tuh yang kayak masih emosi banget dengan segala keenggaktahuan seorang anak, meluap-luap kayak ngapain sih, apa sih pentingnya sekarang buat jalin komunikasi selama seumur hidupnya Aisyah nggak pernah dia muncul jadi figur seorang ayah. Aisyah, siapa bilang bapak kamu tidak peduli dengan kamu? Pedulinya apa, Tan? Pak Effendi nggak pernah ketemu aku. Dan itu pun cuma 2 kali, dan itu pun saat aku ulang tahun. Dan itu pun nggak bawa kado apa-apa buat aku. Apa ukurannya kasih sayang seorang bapak itu kado dan pertemuan? Satu lagi Aisyah yang perlu kamu ketahui. Tidak sedikit pun waktu yang bapak kamu buangkan untuk kasih sayang ke kamu. Lalu kenapa Pak Effendi pergi dari rumah? Bapak kamu ini pergi dari rumah karena ada sebabnya. Sebabnya itu adalah ibu kamu. Ibu kamu itu tidak pernah ngurus bapak kamu. Ibu kamu tuh egois, tau? Tante Wati ini berapi-api banget, yang kayak tegas banget. Kamu tuh nggak tahu pengorbanan ayah kamu selama ini, sayang banget sama kamu, perhatian, terus balasannya mungkin kayak gitu ya. Sibuk dengan urusannya sendiri. Hingga akhirnya bapak kamu menceraikan ibu kamu. Bapak kamu ini keluar dari rumah kamu tidak bawa apa-apa. Rumah dan harta seisinya untuk kamu semua. Ibu kamu juga. Aisyah, bapak kamu ini tidak pernah berkurang sedikit pun kasih sayang terhadap kamu. Uang pendidikan kamu dari SMP sampai kuliah, bapak kamu yang membiayakan. Dan sayalah yang mentransferkan uang itu setiap bulan terhadap ibu kamu. Bapak kamu cukup banyak berkorban. Ternyata nggak salah pilihannya Revan untuk mengumpulkan kedua keluarga, karena akhirnya udah nggak ada yang bisa berkilah lagi. Semuanya angkat bicara, semuanya memberitahukan hal yang mereka rasakan dan fakta yang ada. Makasih Pak Effendi. Saya sangat terima kasih. Kita nggak pernah boleh ngejudge apapun itu, siapapun itu, kalau kita nggak pernah tahu kebenarannya dari kita sendiri. Selagi keluarga lo masih utuh, sayangilah, cintailah. Karena lo nggak ada apa-apa yang tanpa